Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari buku Bapak Asep Ahmad Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Saya di sini akan mengambil satu bab, yaitu bab 1 tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Baik, kalau begitu langsung saja. Teori masuknya atau kedatangan Islam di Nusantara atau kawasan Asia Tenggara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau madhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini, terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu teori India, teori Arab Mekah, teori Arab Parsi atau Persia, lalu teori Cina atau Indochina. Yang pertama ada teori India. Teori ini mendapat dukungan dari Snow Horgenje yang menyebutkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Teori ini juga didukung oleh penemuan makam Malikus Saleh di Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. S.Q. Fatimi mengatakan bahwa Malikus Saleh berasal dari Bengali, sehingga ia berpendapat Islam di Aceh juga berasal dari Bengali. Selain itu, terdapat bukti bahwa pedagang Arab dan Persia melakukan hubungan dagang dengan Nusantara sejak abad ke-4 Masehi. Mereka berlayar melalui jalur laut dari Yaman dan Oman ke India, melintasi Teluk Benggala dan kemudian ke Kepulauan Nusantara. Selama perjalanan, para pedagang Arab berdagang di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang kedua ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah, yang dimana pedagang Arab singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara sebelum menuju ke negeri Cina. Terdapat juga berbagai tokoh dan raja-raja di Nusantara yang masuk Islam melalui pengaruh dan bantuan dari orang-orang Arab. Misalnya, Prameswara atau Raja Tumasik yang diislamkan oleh Said Abdul Aziz, pengislaman Aceh oleh Syekh Abdullah Arif, Maulana Malik Ibrahim di Jawa, dan pengislaman di berbagai daerah lain di Nusantara. Pengaruh madhab Syafi'i juga sangat kuat di negeri Melayu, menunjukkan bahwa orang-orang Arab berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang ketiga ada teori Arab Parsi atau Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Asia Tenggara berasal dari Persia. Bukti sejarah menunjukkan pengaruh Syiah di Nusantara. Tradisi Syiah seperti Muharraman dan upacara peringatan Karbala dipraktikkan di beberapa wilayah Indonesia. Penggunaan kata-kata Persia dalam pengajaran Al-Quran juga menjadi bukti. Adapun ejaan harkat seperti fathah, kasroh, dan domah yang digunakan dalam Al-Quran juga dipengaruhi oleh orang-orang Mekah di dalam mengeja huruf-huruf Al-Quran. Dan yang terakhir ada teori Cina atau Indochina. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Cina. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina termasuk pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang mengorbankan pedagang Islam. Beberapa pedagang Islam melarikan diri ke Tumasik, Aceh, Kalah, dan Tanah Jawa. Slamet Muljana berpendapat bahwa Sultan Demak dan para wali Songo adalah peranakan dari Cina. Kerajaan Campa di Indochina juga didirikan oleh pelarian Alawiyah dari Damaskus. Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara batu prasasti di Trengganu dengan batu nisan di Campa Selatan, mengindikasikan bahwa Islam datang dari Indochina ke tanah Melayu dan Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.